Halo teman-teman, kembali nih dalam video edukasi kita kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, terlebih dahulu kita mengenal apa sih perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, perencanaan pembelajaran adalah sebuah proses yang merancang atau mendesain pembelajaran, atau bisa juga nih, yaitu menyusun suatu alur proses pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah yang kita tentukan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, sudah tahu kan bukan apa itu perencanaan pembelajaran? Setelah mengenal maksud dari perencanaan pembelajaran, sekarang kita masuk ke inti perencanaan pembelajaran, yaitu 1. Peran guru dalam perencanaan pembelajaran. Adapun peran guru dalam perencanaan pembelajaran yaitu untuk dapat mengembangkan bagian-bagian yang sudah dibuat pada perencanaan pembelajaran tersebut. Kemudian, peran guru pada perencanaan pembelajaran agar menjadikan lebih profesional. Selain itu, peran lainnya juga sebagai perencana, yaitu mempersiapkan apa yang dilakukan di dalam proses belajar mengajar. Sebagai pelaksana, yaitu guru harus dapat menciptakan situasi merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar sesuai rencana. Dan terakhir, sebagai penilai, di mana guru harus mengumpulkan, menafsirkan, dan memberikan pertimbangan atas tingkat keberhasilan proses belajar tersebut. Bahasan inti yang kedua adalah kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 bahwa kompetensi guru meliputi yang pertama, kompetensi kepribadian, di mana kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepribadian yang stabil dan mantap, kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, dan terakhir kepribadian yang berakhlak mulia. Yang kedua, kompetensi pedagogik adalah kompetensi atau kemampuan seseorang guru dalam memahami peserta didik. Kompetensi pedagogik terbagi, yaitu memahami peserta didik dengan lebih mendalam, melakukan perancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Adapun yang harus dipunyai adalah memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminasi. Guru harus santun, bisa beradaptasi, bisa berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan. Yang keempat adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Sebagai profesional harus menguasai materi, konsep, struktur, dan pola pikir penguasaan terhadap pengembangan materi kreatif dan menggunakan teknologi. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, ataupun widya suara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Keterampilan-keterampilan ini mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari bidang studi apapun yang diajarkan sebagai modal dasar dalam mengajar. Keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan karena pembentukan penampilan guru yang baik diperlukan keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah keterampilan standar yang harus dimiliki setiap individu yang berprofesi sebagai guru. Keterampilan mengajar ini merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh setiap guru dengan baik dan benar, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas dalam berbagai hal. Ada 8 jenis keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu yang pertama, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban dari peserta didik. Contohnya seperti ini. Anak-anak,
Siapa tokoh yang proklamasikan teks proklamasi kemerdekaan tersebut? Yang ingin bertanya, yang ingin menjawab pertanyaan, silakan angkat tangan tersebut. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Menjelaskan ialah keterampilan menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Contohnya, anak-anak, sejarah itu adalah kajian ilmu yang mempelajari tentang peristiwa masa lalu yang dialami oleh manusia. Selanjutnya adalah yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga peserta didik bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efisien. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksudkan sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu pertama, variasi dalam cara mengajar guru, kedua, variasi dalam penggunaan media dan alat pengajaran, dan ketiga adalah variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Yang keempat, keterampilan memberikan penguatan merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku tersebut di saat yang lain. Contohnya, wah, benar sekali yang disampaikan Dita bahwa Muhammad Atta adalah tokoh pahlawan sekaligus wakil presiden pertama kita. Selanjutnya yang adalah kelima, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatihkan bagi calon guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik. Contoh dari keterampilan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran ada baiknya kita berdoa dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari akan berkah dan dapat mendapatkan pahala. Selanjutnya adalah contoh penutup. Baik, waktu kita tinggal 20 menit nih. Sebelum itu Bapak simpulkan dahulu materi kita kali ini ya, bahwa proses kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah, dengan dimana mendapatkan kemerdekaan butuh perjuangan dan pengorbanan agar terbebas dari penjajahan bangsa lain. Selanjutnya yang keenam, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3-8 orang untuk kelompok kecil, dan seorang guru perseorangan mengajar kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didik dengan peserta didik. 7. Keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengambilkan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar mencapai hasil yang baik. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ke-8, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok, bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip atau kelompok tertentu. Untuk itu, guru memiliki peran sangat penting sebagai pembimbing agar proses diskusi dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya nih, baik, Bapak sudah bagikan kelompok kecil, jadi coba diskusikan bagaimana bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bapak berikan waktu selama 15 menit kepada anak-anak, dapat dimulai dari sekarang. Baik, demikianlah dari pembahasan tentang perencanaan pembelajaran kita bahas tadi ya. Apabila kurang mengerti, dapat membaca lebih dalam lagi dalam sebuah artikel ataupun
tempat bacaan yang mengenai tentang perencanaan tersebut. Baik, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.